Bayangkan sebuah negara yang begitu luas dan beragam, sehingga di setiap sudutnya terdapat cerita yang belum pernah Anda dengar, pemandangan yang belum pernah Anda lihat. Kanada lebih dari sekedar daun maple yang ikonik dan alam liar yang tak berujung. Ini adalah tanah yang penuh dengan misteri, budaya yang semarak, dan keajaiban alam yang menunggu untuk diungkap. Dalam episode ini, pertama-tama kita akan menyelami beberapa fakta menarik tentang Kanada yang akan mengejutkan dan membuat Anda penasaran, lalu menjelajahi tempat-tempat serta pengalaman yang paling menakjubkan. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Fakta menarik tentang Kanada. Tahukah Anda bahwa Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia, tetapi jumlah penduduknya lebih sedikit daripada California? Dengan semua ruang kosong itu, apa sebenarnya yang mengisi daratan? Danau. Banyak sekali. Sebenarnya Kanada memiliki lebih banyak danau daripada gabungan seluruh dunia. Lebih dari 2 juta, menjadikannya surga bagi para penggemar kayak dan nelayan. Dan jika itu belum cukup mengesankan, Kanada juga merupakan rumah bagi hutan boreal, hamparan hutan belantara yang sangat luas sehingga benar-benar membantu mengatur iklim bumi. Ya, Kanada benar-benar menjaga planet ini tetap terkendali. Namun, Kanada tidak hanya besar. Negara ini juga memiliki keanehan yang mencolok. Di mana lagi Anda akan menemukan plat nomor berbentuk beruang kutub? Itu benar, di wilayah barat laut. Pengemudi dengan bangga menunjukkan plat nomor unik Kanada ini. Dan berbicara tentang beruang kutub, seberapa berbahayanya mereka bagi sebuah kota sampai menjadikannya ilegal untuk mengunci pintu mobil Anda? Di Churchill, Manitoba, itulah masalahnya. Jika seekor beruang muncul, Anda perlu liburan cepat dan mobil yang tidak terkunci mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Aturan yang sama berlaku di Nunavut, di mana orang-orang membiarkan rumah mereka terbuka jika seseorang perlu berlindung dari dingin atau beruang pengembara. Jika Anda berpikir Kanada bermain dengan aturan waktu yang sama dengan seluruh dunia, pikirkan lagi. Finlandia Baru memiliki zona waktunya sendiri yang ditetapkan 30 menit lebih cepat dari waktu standar Atlantik. Bukan 1 jam, hanya 30 menit. Mengapa? Karena mengapa tidak? Dan seolah-olah waktu tidak cukup aneh, bahkan gravitasi tidak normal di Kanada. Di Teluk Hudson, gravitasi sebenarnya lebih lemah daripada di tempat lain karena glaser kuno mengubah kerak bumi. Jadi, jika Anda pernah merasa sedikit lebih ringan di sana, itu bukan hanya di kepala Anda. Ingin menikah tetapi tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan pasangan Anda? Tidak masalah. Di Kanada, Anda dapat menikah secara legal melalui radio. Di beberapa tempat terpencil, di mana transportasi tradisional tidak selalu menjadi pilihan, tim kereta luncur anjing masih digunakan untuk mengantarkan surat di musim dingin. Ya, pada tahun 2024, beberapa bagian Kanada masih mengandalkan anjing untuk membawa surat. Akhirnya inilah fakta yang mungkin mengubah cara Anda berpikir tentang pizza selamanya. Pizza Hawaii sebenarnya ditemukan di Kanada. Itu benar, meskipun namanya tropis, kombinasi nanas dan ham yang terkenal pertama kali dibuat di Etam, Ontario pada tahun 1962 oleh koki Kanada Yunani. Suka atau tidak, Anda harus berterima kasih pada Kanada untuk salah satu topping paling kontroversial sepanjang masa. Sekarang, mari selami tempat-tempat terbaik di Kanada. Perjalanan kita dimulai di Taman Nasional Banff, yang didirikan pada tahun 1885 setelah ditemukannya mata air panas mineral oleh pekerja kereta api. Taman ini menjadi landasan sistem Taman Nasional Kanada yang luas. Situs warisan dunia UNESCO ini membentang lebih dari 6.600 km persegi. Saat Anda tiba di Banff Town, Anda langsung dipeluk oleh pesona desa Alpen ini yang terletak di ketinggian 4.500 kaki di atas permukaan laut. Ini adalah kota tertinggi di Kanada, di mana Banff Avenue menawarkan sudut pandang yang sempurna untuk menghargai keagungan Gunung Rundle dan Gunung Cascade. Arsitektur kota mempertahankan karakter gunung yang khas, dengan campuran bangunan bersejarah dan fasilitas modern yang menciptakan suasana di mana alam liar dan kenyamanan berpadu mulus. Untuk perspektif elang dari surga gunung ini, gondola Banff membawa pengunjung naik gunung sulfur ke ketinggian 7.400 kaki. Dari kompleks puncak, dek observasi 360 derajat mengungkapkan 6 pegunungan yang menakjubkan yang membentang ke arah horizon.
boardwalk yang ditinggikan menuju Observatorium Puncak Sanson memberikan pemandangan lembah busur di bawah yang lebih spektakuler. Mungkin tidak ada lokasi di Banff yang menangkap imajinasi seperti Danau Lowes, di mana bunga batu susu Gletser Victoria menciptakan rona biru kehijauan ikonik. Danau Chateaufaire yang elegan, Danau Lowes, dibangun pada tahun 1890 dan berdiri sebagai bukti hubungan bersejarah wilayah dengan pariwisata mewah. Di musim dingin, danau ini berubah menjadi gelanggang es alami. Sementara musim panas menawarkan pengalaman kano di perairan yang tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Untuk pengalaman alpine yang lebih intim, Anda bisa mendaki Danau Agnes Trail yang mendaki 400 meter melalui rute 3,5 km dari Danau Lowes. Hadiah Anda adalah rumah teh Danau Agnes yang bersejarah yang menyajikan teh sejak tahun 1905. Di ketinggian 7.050 kaki, kabin kayu rustik ini masih beroperasi tanpa listrik dan menerima pasokan melalui helikopter atau staf yang mendaki setiap hari, menawarkan lebih dari 100 jenis teh dengan pemandangan spektakuler dari puncak-puncak di sekitarnya. Pengalaman Anda tidak lengkap tanpa menjelajahi Johnston Canyon, di mana jalur bergaya catwalk menempel pada tebing batu kapur di atas air yang deras di bawah. Air terjun bawah terletak hanya 1,1 km dari kepala jalan setapak. Sementara yang lebih ambisius dapat melanjutkan ke air terjun atas setinggi 30 meter. Kunjungi di musim dingin untuk menyaksikan air terjun ini berubah menjadi formasi es yang luar biasa yang menarik pendaki es dari seluruh dunia. Selanjutnya, kita melacak air terjun Niagara, keajaiban alam yang telah memikat pengunjung selama berabad-abad. Berdiri di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat, air terjun Niagara mewakili kekuatan mentah dalam bentuknya yang paling murni. Air terjun ini bergerak mundur melalui batuan padat dengan kecepatan 30 cm setiap tahun. Setelah menempuh jarak 11 km ke hulu dari posisi aslinya, ketika terbentuk 12.000 tahun yang lalu. Air terjun ini bukan hanya situs yang spektakuler. Mereka adalah geologi yang mengagumkan dalam gerakan. Ketika zaman es terakhir berakhir, gletser yang mencair memenuhi danau-danau besar, dan air mengukir jalur melalui lereng Niagara dalam perjalanannya ke Samudra Atlantik. Hari ini, kekuatan erosif itu berlanjut saat 6 juta kaki kubik air mengalir deras di tepi jurang setiap menit, menciptakan suara yang sangat keras, sehingga Anda akan merasakan getarannya bahkan sebelum Anda melihat sumbernya. Dua air terjun mendominasi sisi Kanada, mendapatkan namanya dari bentuk lengkungnya yang khas. Tirai air selebar 700 meter ini menciptakan kabut abadi yang naik ratusan kaki ke udara, seringkali membentuk pelangi pada hari-hari cerah. Pemandangan terbaik datang dari berbagai titik di sepanjang Niagara Parkway yang terawat indah, di mana keagungan penuh keajaiban alam ini terbentang di hadapan Anda. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih mendalam, pelayaran Niagara menawarkan petualangan yang tak terlupakan. Kapal-kapal ini berlayar melalui rapids yang berputar, membawa Anda langsung ke dasar air terjun Horseshoe. Sensasi melihat ke atas pada jutaan galon air yang jatuh hanya beberapa meter jauhnya, menciptakan adrenalin yang tidak seperti yang lain. Kru populer ini beroperasi secara musiman dari April hingga November, jika cuaca memungkinkan. Untuk perspektif yang benar-benar berbeda, kunjungi Menara Skylon, yang menjulang lebih dari 230 meter di atas air terjun. Dari ketinggian ini, Anda dapat sepenuhnya menghargai geografi yang menciptakan keajaiban ini. Penurunan tiba-tiba dari escarpment dan jalur berliku Sungai Niagara. Dek observasi menara menyediakan pemandangan 360 derajat tanpa halangan. Diperpanjang hingga 80 meter. Pada hari cerah, memungkinkan Anda melihat sampai ke Toronto dan Buffalo. Di lembah Okanagan, British Columbia, Anda akan menemukan diri Anda di surga yang bermandikan sinar matahari, menerima lebih dari 2.000 jam sinar matahari setiap tahun. Wilayah yang luar biasa ini membentang 200 km dari utara ke selatan, menciptakan iklim mikro yang tampaknya hampir mustahil bagi Kanada.
Kantong kehangatan ini memelihara kebun anggur, kebun, dan bahkan landscape gurun. Geografi unik Okanagan adalah yang membuatnya benar-benar istimewa. Tidak seperti hutan hujan lebat yang biasanya dikaitkan dengan British Columbia, lembah ini memiliki satu-satunya ekosistem gurun sejati di Kanada. Lanskap ini mendukung satwa liar yang menarik. Anda tidak akan menemukan tempat lain di negara ini seperti katak Spadefoot Great Basin yang menghabiskan sebagian besar tahun terkubur di bawah tanah. Muncul hanya setelah hujan gurun yang jarang terjadi. Tikus kantong utara, ular boa karet, dan burung hantu penggali juga menjadikan lanskap unik Kanada ini sebagai rumah mereka. Di Kelowna, kota terbesar di lembah, fasilitas perkotaan berpadu sempurna dengan keindahan alam. Waterfront pusat kota memiliki boardwalk sepanjang 2,2 km yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam di sepanjang Danau Okanagan. Danau glasial sepanjang 130 km ini tidak hanya indah, tetapi juga merupakan rumah bagi ogopogo yang misterius, makhluk danau legendaris yang dikatakan menyerupai ular dan pertama kali didokumentasikan oleh masyarakat adat berabad-abad yang lalu. Kelowna berfungsi sebagai basis ideal bagi para penggemar anggur, dengan lebih dari 40 kilang anggur dalam 20 menit berkendara dari pusat kota. Menuju selatan ke Penticton, Anda akan menemukan kota yang diposisikan secara unik di antara dua danau. Danau Okanagan di utara dan Danau Skaha di selatan. Selama bulan-bulan musim panas, penduduk lokal dan turis sama-sama berpartisipasi dalam pelampung yang dicintai, melayang malas di sepanjang saluran sungai Okanagan sepanjang 7 km yang menghubungkan danau-danau ini. Di jantung Kanada, terletak sebuah kota tempat masa lalu dan masa kini bertemu dalam tampilan arsitektur yang menakjubkan. Kemegahan dan signifikansi politik Ottawa tidak hanya menjadikannya ibu kota negara. Disinilah kisah Kanada modern terungkap setiap hari. Di sepanjang tepi sungai Ottawa yang perkasa, posisi strategis Ottawa menciptakan batas alami antara Ontario dan Quebec yang mencerminkan karakter bilingual negara itu. Kota ini mengalami transformasi musiman yang dramatis. Dari festival musim panas yang semarak, hingga warna musim gugur yang spektakuler, hingga musim dingin yang sangat dingin, ketika suhu turun di bawah -40 derajat Celcius pada bulan Januari dan Februari, Ottawa mendapatkan keistimewaannya sebagai ibu kota terdingin di dunia. Di jantung kota, berdiri Parliament Hill, sebuah mahakarya arsitektur bangunan kebangkitan Gotik yang dimahkotai oleh Menara Perdamaian. Ini bukan hanya kesempatan berfoto, ini adalah tempat di mana demokrasi Kanada hidup dan bernafas. Pengunjung dapat menyaksikan pergantian penjaga yang seremonial selama bulan-bulan musim panas, menjelajahi House of Commons yang baru dipugar, atau menaiki Menara Perdamaian untuk pemandangan kota dan di luar itu. Mungkin fitur Ottawa yang paling luar biasa adalah Kanal Rideau yang bersejarah, keajaiban teknik abad ke-19 yang memotong pusat kota. Situs warisan dunia UNESCO ini memamerkan kecerdikan manusia yang awalnya dibangun sebagai rute pasokan militer setelah Perang 1812. Hari ini, kanal ini berfungsi sebagai pusat transformasi musiman. Musim panas membawa para penggemar kayak, perahu rekreasi, dan pesepeda sepanjang jalur indah. Sementara musim dingin mengubah perairannya menjadi arena seluncur es beku alami terbesar di dunia. Hanya beberapa langkah dari parlemen, terdapat pasar Byward yang bersejarah. Lingkungan tertua dan paling semarak di Ottawa yang didirikan pada tahun 1826. Area 4 blok persegi ini menambung pasar petani tertua di Kanada yang terus beroperasi di samping restoran trendy, butik, dan pub yang ramai. Di seberang sungai, Gatineau Park menawarkan pelarian ke alam dalam beberapa menit dari pusat kota. Selanjutnya, kita menjelajah ke tempat di mana alam liar berkuasa tertinggi dan waktu seolah berhenti. Terletak di jantung Canadian Rockies, Taman Nasional Yoho sesuai dengan namanya. Yoho adalah ekspresi kekaguman dan keajaiban. Permata di mahkota British Columbia ini membentang seluas 1.300 km persegi,
menciptakan lanskap dramatis di mana sejarah kuno dan keindahan alam bertabrakan dengan cara yang spektakuler. Apa yang membuat Yoho benar-benar luar biasa, bukan hanya kemegahan visualnya, tetapi juga apa yang terletak di bawah permukaan. Tersembunyi di dalam pegunungan ini adalah serpih bergas, lapisan fosil yang telah merevolusi pemahaman kita tentang evolusi. Fosil-fosil ini mengawetkan makhluk bertubuh lunak dari ledakan Kambrium dengan detail yang luar biasa. Hewan-hewan yang sangat aneh sehingga awalnya dianggap tidak berhubungan dengan spesies hidup apapun. Lanskap vertikal taman ini menciptakan fitur air yang menakjubkan. Tidak ada yang lebih mengesankan daripada air terjun Takakau yang dialiri oleh gletser harian. Tinggi di atas air terjun ini terjun 370 meter dalam tampilan gemuruh yang semakin intensif selama pencairan musim panas. Kata Takakau berarti luar biasa, dan Anda akan merasakan bumi bergetar saat mendekati sepanjang jejak pendek ke dasarnya. Bagi mereka yang bersedia merencanakan ke depan, Danau Ohara mewakili kesempurnaan alam liar. Akses sangat terbatas, hanya untuk 42 pengunjung harian melalui bis antarjemput dengan reservasi saja. Sistem ini telah melestarikan surga Alpen ini dalam kondisi murni. Danau Litu terletak di lingkaran pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi dan padang rumput Alpen. Sebelum meninggalkan Yoho, saksikan kekuatan air dalam membentuk batu di jembatan alami. Di sini, kekuatan tendangan kuda yang tak henti-hentinya telah mengukir melalui batu padat, menciptakan lengkungan alami di mana sungai menghilang di bawah tanah sebelum muncul kembali di hilir. Formasi geologi ini terus berevolusi, mengingatkan pengunjung bahwa pemandangan Yoho yang tampaknya abadi sebenarnya terus bertransformasi. Halifax berdiri sebagai penjaga timur Kanada, tempat sejarah maritim menjadi hidup kembali dengan latar belakang salah satu pelabuhan alam terbesar di dunia. Saat Anda tiba di Halifax, Anda akan langsung merasakan hubungan mendalamnya dengan laut. Kota ini berfungsi sebagai ibu kota Nova Scotia dan telah menjadi pangkalan angkatan laut yang penting sejak didirikan pada tahun 1749. Jantung Halifax adalah sejarah militer yang berdiri kokoh di atas bukit yang menghadap pelabuhan. Benteng Halifax dengan desain berbentuk bintang yang khas, pernah melindungi kota dari potensi penjajah. Hanya dengan berkendara singkat dari kota, terdapat Peggy's Cove, tempat ombak Atlantik menghantam batu-batu granit besar yang dibentuk oleh erosi selama jutaan tahun. Mercusuar ikonis yang bertengger di bebatuan halus ini telah menjadi salah satu landmark Kanada yang paling banyak difoto. Nelayan lokal masih meluncurkan perahu mereka dari teluk kecil yang dilindungi, melanjutkan tradisi berusia berabad-abad, sementara pengunjung menjelajahi ombak dan batu-batu yang dipoles yang membentuk garis pantai yang dramatis ini. Kembali ke pusat kota, Taman Umum Halifax menawarkan kontras yang mengejutkan dengan garis pantai yang kasar. Taman bergaya Victoria formal ini berasal dari tahun 1867, tahun Konfederasi Kanada, dan memamerkan hamparan bunga yang dirawat dengan cermat, air mancur berhias, dan jembatan besi lapuk yang membentang di kolam kecil. Pohon langka dan tanaman eksotis tumbuh subur di oasis seluas 17 hektar ini, yang tampaknya diangkut dari era lain. Waterfront Boardwalk Halifax yang direvitalisasi membentang sepanjang 4 km di sepanjang pelabuhan, tempat kapal-kapal bersejarah berlabuh, di samping restoran dan toko modern. Museum Maritim Atlantik menyimpan artefak dari bangkai kapal dan pertempuran laut, termasuk koleksi luas yang terkait dengan bencana Titanic. Halifax mengirim kapal penyelamat ketika Titanic tenggelam pada tahun 1912 dan banyak korban menemukan tempat peristirahatan terakhir mereka di pemakaman kota. Sementara Halifax menghubungkan warga Kanada dengan masa lalu mereka di Oceanic, Taman Nasional Jasper menawarkan pengalaman yang semakin langka. Kegelapan sejati. Di sini, tidak adanya polusi cahaya menyingkapkan langit yang begitu cemerlang, sehingga mendapatkan sebutan internasional yang dibagikan oleh kurang dari 100 tempat di seluruh dunia yang ditetapkan sebagai cagar langit gelap oleh Royal Astronomical Society of Canada. Jasper melindungi langit malamnya dengan perawatan yang sama yang diberikannya kepada satwa liar. Selama festival langit gelap tahunan yang diadakan setiap bulan Oktober,
Para astronom dan pengamat bintang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan langit berbas dari cahaya kota. Pada malam musim dingin yang cerah, cahaya utara menari di langit, mewarnai pegunungan dengan warna hijau, ungu, dan biru yang halus. Namun, keajaiban Jasper tidak terbatas pada langit malam. Maligne Canyon menawarkan bukti kekuatan kesabaran air, di mana air lelehan telah mengukir ngarai batu kapur yang mencapai kedalaman lebih dari 50 meter. Berjalan di sepanjang 6 jembatan yang membentang jurang sempit ini, memberikan pengunjung perspektif dramatis dari air yang deras di bawah. Wilayah Athabasca menyajikan 3 marmer alam yang saling berhubungan. Air terjun bergemuruh dengan kekuatan yang mengesankan melalui saluran sempit, jatuh 23 meter dengan suara yang bergema melalui hutan di sekitarnya. Di hilir, danau yang tenang memberikan cermin yang persempurna untuk Gunung Edith Cavell pada pagi yang tenang. Gletser itu sendiri dapat diakses melalui lapangan es Columbia, menawarkan pengunjung kesempatan langka untuk berdiri di atas es yang terbentuk selama zaman es kecil. Meskipun para ilmuwan iklim mencatatnya surut sekitar 5 meter setiap tahun, mungkin yang paling misterius adalah Danau Medicine, yang melakukan tindakan menghilang setiap musim gugur. Tidak seperti danau pada umumnya, saluran keluar di atas tanah Medicine Lake mengalir melalui serangkaian sistem karst bawah tanah yang pada dasarnya merupakan jaringan pipa alami dari gua dan saluran. Sistem ini didirikan pada tahun 1608 oleh penjelajah Prancis Samuel de Champlain. Kota Quebec berdiri sebagai satu-satunya kota bertembok di utara Meksiko, dengan hampir 3 mil benteng yang masih utuh setelah 4 abad. Melangkah ke jalan berbatu di kota berbenteng ini terasa seperti menyeberangi lautan. Anda masih berada di Amerika Utara, tetapi tiba-tiba dipindahkan ke kantong Eropa. Museum hidup ini mendapatkan status warisan dunia UNESCO pada tahun 1985, yang melindungi tidak hanya bangunan, tetapi juga harta budaya. Yang membuat kota Quebec benar-benar unik adalah bagaimana ia mempertahankan identitas Prancisnya. Anda akan mendengar percakapan bahasa Prancis di kafe-kafe, melihat papan tanda Prancis di seluruh kota, dan mengalami tradisi Prancis yang telah berevolusi dengan pengaruh Kanada menjadi sesuatu yang sepenuhnya khas. Di jantung semuanya terletak Quebec tua, yang terbagi menjadi kota atas dan bawah, yang dihubungkan oleh kereta kabel. Di kota bawah, Place Royal menandai tempat yang tepat di mana Champlain mendirikan pemukiman Prancis permanen pertama di Amerika Utara. Yang menjulang tinggi di atas kota, di atas topi berlian, berdiri Chateau Frontenac, yang langsung dikenali dengan atap tembaga curam dan silhouette menara. Grand Hotel ini tidak dibangun untuk keluarga kerajaan, tetapi untuk pelancong kereta api yang kaya di akhir abad ke-19. Hari ini, Anda dapat bergabung dengan lebih dari 1,5 juta pengunjung tahunan yang memotret landmark ikonik ini, atau berfoya-foya dengan menginap di salah satu dari 610 kamarnya. Hanya 15 menit dari pusat kota, air terjun Montmorency menciptakan pemandangan spektakuler saat air terjun setinggi 83 meter, yang 30 meter lebih tinggi dari air terjun Niagara. Untuk yang adventure, sebuah jembatan gantung melintasi langsung di atas Thundering Cascade, sementara tangga 480 anak tangga memungkinkan pengunjung untuk mengalami air terjun dari berbagai perspektif. Selanjutnya, kita melakukan perjalanan ke barat, ke pegunungan pantai British Columbia, di mana petualangan alpin menjadi pusat perhatian. Sementara kota Quebec memamerkan akar Eropa bersejarah Kanada, Whistler mengungkapkan hasrat bangsa untuk rekreasi luar ruangan dalam suasana yang menyaingi resort pegunungan paling terkenal di dunia. Terletak di antara puncak yang tertutup salju, hanya 2 jam dari Vancouver, Whistler naik ke keunggulan internasional ketika menjadi tuan rumah bersama Olimpiade musim dingin 2010 dengan Vancouver. Warisan dari permainan tersebut tetap terlihat di seluruh resort, dari cincin Olimpiade ikonik yang berdiri dengan bangga di Village Plaza, hingga tempat resmi di mana para atlet membuat sejarah. Yang benar-benar membedakan Whistler adalah area ski Whistler Blackcomb yang terkenal, di mana 2 gunung besar dihubungkan oleh rekayasa yang luar biasa. Puncak 2 puncak gondola menciptakan taman bermain yang tak tertandingi bagi para penggemar luar ruangan. Prestasi rekayasa yang luar biasa ini membentang sepanjang 4,4 km, tergantung 436 meter di atas dasar lembah, menawarkan pemandangan 360 derajat gletser kuno, hutan lebat, dan puncak vulkanik.
Inti dari pengalaman resort adalah Whistler Village yang dirancang dengan cermat untuk membangkitkan pesona kota-kota Alpen Eropa. Surga bebas mobil ini memiliki jalan setapak berbatu yang berkelok-kelok di antara bangunan berbingkai kayu yang menampung lebih dari 200 toko dan 90 restoran. Zona khusus pejalan kaki ramai dengan energi sepanjang tahun, dari festival ski apres di musim dingin hingga konser luar ruangan dan pasar petani di musim panas. Hanya dengan berkendara singkat ke selatan Whistler, pecinta alam menemukan air terjun Brandywine yang spektakuler, di mana airnya jatuh 70 meter ke dalam cekungan seperti kuali yang dikelilingi oleh formasi garam bes berbentuk kolom. Pendakian 15 menit mengarah ke platform pengamatan, di mana pengunjung dapat menghargai kekuatan geologis yang mengukir lanskap dramatis ini selama ribuan tahun. Hanya 1 jam berkendara ke selatan dari keajaiban Alpen Whistler, terletak Vancouver, kota yang luar biasa di mana kehidupan kota dan alam liar hidup dalam harmoni sempurna. Metropolis pesisir ini dikelilingi oleh air di 3 sisi dan dibingkai oleh pegunungan North Shore yang megah, menciptakan salah satu lingkungan perkotaan paling menakjubkan di dunia. Vancouver menawarkan sesuatu yang benar-benar unik. Kemungkinan bermain ski di lereng gunung di pagi hari dan berjalan-jalan di sepanjang pantai berpasir di sore hari pada hari yang sama. Yang membuat Vancouver luar biasa bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga mosaik budayanya. Lebih dari 40% penduduk lahir di luar Kanada, dengan jumlah yang signifikan berasal dari komunitas Tionghoa, Asia Selatan, Filipina, dan komunitas adat yang berkontribusi pada permadani sosial yang dinamis. Taman Stanley berdiri sebagai jantung hijau Vancouver. Semenanjung seluas 1.000 hektar ini lebih besar dari Central Park di New York. Tembok laut sepanjang 8,8 km yang mengelilingi taman menawarkan pemandangan Teluk Inggris yang menakjubkan, Burrard Inlet, dan pegunungan North Shore. Di dalam batas-batasnya, Anda akan menemukan hutan tua dengan pohon-pohon setinggi lebih dari 100 kaki, pantai-pantai yang tenang seperti Pantai Ketiga, dan 9 tiang totem berwarna-warni di titik Brockton yang menceritakan kisah-kisah masyarakat bangsa pertama di wilayah tersebut. Untuk perendaman budaya, pergilah ke Pulau Granville, di mana pasar umum yang ramai menampung lebih dari 50 pemasok makanan independen yang menawarkan segalanya, mulai dari keju artisonal hingga makanan laut segar yang ditangkap pagi itu. Di dekatnya, Gastown melestarikan akar sejarah Vancouver dengan arsitektur Victoria dan jam uap terkenal yang melepaskan peluit. Pencari petualangan tidak boleh melewatkan jembatan gantung Calanu di taman, di mana atraksi utama bergoyang 137 meter di atas ngarai yang dalam di wilayah Salava, Quebec. Sebuah peristiwa bencana mengubah lanskap 400 juta tahun yang lalu, ketika sebuah meteor selebar lebih dari 54 km jatuh ke bumi, menciptakan salah satu kawah tubrukan paling signifikan di planet kita. Tabrakan langit ini tidak hanya meninggalkan bekas luka, tetapi juga melahirkan bentang alam bergelombang yang mendefinisikan Charlevoix hari ini. Tepi kawah menciptakan serangkaian bukit dan lembah bergelombang yang sekarang menjadi desa-desa menawan. Sementara zona tabrakan itu sendiri membentuk amfiteater pegunungan yang dramatis yang merangkul sungai St. Lawrence yang perkasa. Kota bersejarah Lamalbai, terletak di jantung kawah ini, membentuk surga yang pernah menjadi tempat peristirahatan favorit bagi orang Amerika yang kaya pada abad ke-19. Kini, kota ini menyambut pengunjung dengan resort yang elegan dan restoran gourmet yang menyoroti masakan farm to table di wilayah ini. Kawasan pejalan kaki tepi laut yang indah di kota ini menawarkan pemandangan sungai yang spektakuler. Kemegahan alam berlanjut di Saguenay Fjord, tempat glacier kuno mengukir saluran yang dalam melalui lanskap yang diubah oleh meteor. Salah satu fjord paling selatan dan terpanjang di Amerika Utara, tebingnya menjulang ratusan meter dari perairan biru tua. Pengunjung dapat menjelajahi keajaiban alam ini dengan perahu atau kayak, yang sering disertai dengan anjing laut yang penasaran, dan jika beruntung, paus beluga yang terancam punah yang menjadikan perairan ini sebagai rumah musim panas mereka. Di titik pertemuan Saguenay Fjord dan sungai St. Lawrence terletak Tadoussac. Bisa dibilang tujuan wisata menonton paus utama Kanada. Di sini, perairan yang kaya nutrisi menarik hingga 13 spesies paus, termasuk paus biru besar. Di luar kehidupan laut, Tadoussac memikat pengunjung dengan bukit pasir keemasan dan kapel Tadoussac,
gereja kayu tertua di Kanada yang berasal dari tahun 1647. Selamat datang di Toronto, kota yang berdiri sebagai anomali global, di mana berjalan menyusuri satu jalan mungkin memaparkan Anda pada lebih banyak budaya daripada mengunjungi beberapa negara. Dengan hampir 50% populasi lahir di luar perbatasan Kanada, saat Anda mendekat dari Danau Ontario, cakrawala Toronto yang dramatis terlihat didominasi oleh menara CN yang menembus langit pada ketinggian lebih dari 500 meter. Tanda teknik ini bukan hanya untuk dikagumi dari jauh. Pengunjung dapat merasakan edgewalk yang menghentikan jantung, di mana mereka diikat ke birai eksterior dengan tidak ada apapun selain udara di antara mereka dan jalan-jalan yang ramai di bawah. Dek observasi menara menawarkan pemandangan 360 derajat yang menakjubkan, membentang sampai ke air terjun Niagara pada hari-hari cerah. Lingkungan Toronto menceritakan kisah pola migrasi global, dengan setiap area menampilkan identitas budaya yang berbeda. Pasar Kensington memadukan toko rempah Karibia dengan penjual keju Eropa, sementara 6 pecinan berbeda di seluruh kota mencerminkan gelombang imigrasi dari berbagai daerah di Tiongkok. Little Italy, Greek Town, Little India, dan Koreatown bukan hanya tujuan makan. Mereka adalah komunitas yang dinamis, di mana tradisi budaya tetap hidup melalui festival, toko, dan pusat komunitas. Kota menyeimbangkan energi perkotaan dengan ruang alami yang mengejutkan. Aquarium Ripley menghadirkan lautan ke pusat kota Toronto dengan terowongan bawah airnya yang imersif. Tempat hiu dan pari meluncur tanpa suara di atas kepala di antara 20.000 makhluk laut. Untuk kontras, High Park menawarkan 400 hektar hutan belantara perkotaan dengan jalur pendakian, fasilitas olahraga, dan kebun binatang. Taman ini berubah setiap musim semi ketika ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan mekarnya bunga sakura yang spektakuler, sebuah tradisi yang diberikan kepada kota oleh Tokyo. Di luar pusat kota, Toronto merangkul geografinya yang unik. Tebing Scarborough menjulang secara dramatis di sepanjang pantai timur Danau Ontario, dengan tebing putih yang menjulang 90 meter di atas pantai berpasir. Tebing curam ini membentang sejauh 15 km, menciptakan titik-titik lookout tersembunyi. Montreal berdiri sebagai persimpangan benua, tempat masa lalu Eropa dan masa depan Amerika Utara bertemu di pulau yang menakjubkan di Sungai Saint Lawrence. Cakrawala kota adalah perpaduan yang menarik dari puncak menara abad ke-18 dan menara modern yang ramping, mengisyaratkan identitas gandanya. Montreal berdenyut dengan ritme khas yang berakar pada warisan linguistiknya, sementara Toronto merayakan multikulturalisme global. Montreal merangkul posisinya yang unik sebagai jantung Prancis Amerika Utara. Ramai jalan, menu, dan percakapan santai mengalir terutama dalam bahasa Prancis, meskipun banyak penduduk dengan mudah beralih antar bahasa. Distrik Old Port mengundang pengunjung untuk kembali ke masa lalu sambil menikmati fasilitas modern. Jalan-jalannya yang sempit melestarikan 4 abad sejarah, tempat gudang-gudang bersejarah sekarang menjadi rumah bagi galeri arti avant-garde dan perusahaan rintisan teknologi inovatif. Pusat distrik ini adalah menara jam yang mencolok, yang dimodelkan seperti Big Ben London, berdiri sebagai sentinel di tepi pelabuhan. Di dekatnya, Grand Rue, roda observasi setinggi 60 meter, menawarkan pemandangan panoramik kota dan sungai yang menakjubkan. Di pusat geografis dan spiritual Montreal berdiri Gunung Royal, bukit vulkanik yang menjadi nama yang diberikan untuk kota ini. Taman ini berfungsi sebagai paru-paru hijau Montreal, tempat penduduk setempat dapat melepaskan diri dari hiruk-pikuk kota tanpa harus meninggalkan batasan-batasannya. Desain taman ini memiliki sentuhan khas dari arsitek lanskap Frederick Law Olmsted, yang menciptakan jalur berliku Hergan yang memperlihatkan kota sedikit demi sedikit dari Caron Badier Lookout. Pengunjung akan dihadiahi dengan pemandangan spektakuler yang membentang di cakrawala pusat kota, dengan pegunungan Laurentian yang jauh membentuk latar belakang yang megah. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan luar biasa ini melalui lanskap Kanada yang menakjubkan. Jika Anda menyukai penjelajahan ini, jangan lupa berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan petualangan mendatang.